Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua pembangunan yang ada di desa, baik yang didanai oleh dana desa maupun yang anggarannya bersumber dari dana lainnya, harus dipastikan berbasis pada kebutuhan, bukan berdasarkan atas keinginan oknum tertentu. Sehingga dalam perencanaannya, pemerintah desa wajib melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah digelontorkannya dana desa pada tahun 2015 yang lalu, dengan jumlah anggaran yang cukup besar, banyak pihak yang pesimis terhadap pemerintah desa. Apakah mereka mampu untuk mengelola anggaran yang besar tersebut ataukah tidak? Bahkan di antara mereka ada yang mengkhawatirkan apabila sampai terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa atau terjadinya korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa. Hingga akhirnya kita pernah mendengar adanya pemberitaan tentang oknum kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa, sehingga membuatnya harus mendekam di balik jeruji penjara dikarenakan ulahnya menyelewengkan penggunaan dana desa. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan si oknum kepala desa tidak memahami peraturan yang ada, atau bisa jadi karena memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Meskipun demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa adanya dana desa menjadi lahan korupsi baru bagi pejabat di tingkat desa. Karena dengan adanya program dana desa, tak sedikit desa yang asalnya merupakan desa terbelakang kemudian mampu membangun infrastruktur sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Bahkan banyak juga desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa berkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan kegiatan yang dana awalnya bersumber dari dana desa, dan yang lebih membanggakan lagi, program dana desa di Indonesia ini menjadi program percontohan bagi negara-negara di Asia Pasifik karena keberhasilannya. Akhirnya perlu digarisbawahi bahwa dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan, kepala desa maupun perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. Selain itu, mereka juga dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.